warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi hari ini kita belajar tentang adab terhadap orang tua. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian semua anak-anak ibu dapat memahami betapa pentingnya menghormati orang tua dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak, orang tua itu adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Dalam Islam, kita selalu diajarkan untuk menghormati dan berbuat baik kepada mereka. Islam juga mengajarkan adab yang baik terhadap orang tua. Nah, selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi adab terhadap orang tua adalah sikap menghormati, mentaati, menyayangi, dan berbuat baik kepada ayah dan ibu. Orang tua adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Mereka merawat kita sedari kecil hingga kita besar seperti sekarang ini. Mereka juga bekerja keras untuk menyekolahkan dan mendidik kita. Dan mereka juga selalu senantiasa mendoakan kita. Jadi, anak-anak, kita sebagai anak harus wajib menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Jangan sesekali kita menyakiti hatinya ataupun kita durhaka terhadap mereka. Kenapa? Karena orang tua begitu banyak jasanya terhadap kita anak-anaknya. Jadi Allah menyuruh kita untuk wajib dan selalu patuh terhadap mereka. Terkadang perkataan kita mungkin menyakiti hati mereka, tetapi kita sebagai anak harus senantiasa menjaga lisan kita. Jadi, anak-anak ibu harap kalian tidak ada yang menyakiti hati orang tua kalian. Ibu harap kalian semua selalu patuh dan senantiasa membantu orang tua kalian. Ketika mereka dalam kesusahan, maka kita sebagai anak harus membantu mereka. Oke, selanjutnya di sini ada contoh adab yang tidak baik terhadap orang tua. Salah satunya yaitu berpura-pura tidak mendengar ketika dipanggil. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh ringan ada adab tidak baik terhadap orang tua. Ketika kita mungkin lagi sibuk main HP, main game, dan ketika orang tua kita memanggil, kita justru tidak mendengar. Itu termasuk contoh adab tidak baik. Selanjutnya yang kedua yaitu membentak ibu. Ini termasuk contoh adab tidak baik terhadap orang tua yang paling sangat durhaka. Kenapa? Karena ibulah yang begitu besar jasanya terhadap kita. Mereka yang melahirkan kita, merawat serta mendidik kita. Jadi membentak saja kita tidak boleh seharusnya, apalagi sampai berkata kasar kepada ibu. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu berkata kasar kepada ayah. Sekali lagi, kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan saja tidak boleh, apalagi sampai berkata kasar. Oleh sebab itu, kita harus menghindari perbuatan contoh tidak baik ini. Oke, selanjutnya ini adalah contoh adab yang baik terhadap orang tua. Nah, contoh adab baik ini bisa kalian ikuti di rumah atau di kehidupan sehari-hari. Ini merupakan contoh yang wajib kalian teladani. Salah satunya itu yang pertama berpamitan. Nah, jadi anak-anak, sebelum kalian berangkat sekolah atau sebelum kalian pergi bermain keluar rumah atau melakukan kegiatan di luar rumah, ada kala baiknya kalian berpamitan kepada orang tua. Kalian wajib berpamitan dengan menyalami mereka serta mencium mereka. Jadi itu termasuk contoh adab yang baik terhadap orang tua. Yang kedua, membantu ibu. Nah, di gambar itu anaknya sedang membantu ibu menjemur pakaian. Seperti yang ibu katakan tadi, membantu orang tua itu termasuk hal yang wajib kalian lakukan. Jadi tanpa disuruh pun kita seharusnya bisa paham dan peka untuk membantu mereka. Jadi contoh yang kedua ini mungkin seringkali orang tua kita melakukan kegiatan-kegiatan kecil di rumah. Jadi kita sebagai anak jangan hanya menonton, tapi kita wajib membantu mereka. Tanyakan kepada mereka apakah mereka membutuhkan bantuan.
Jadi perilaku ini wajib kalian ikuti. Selanjutnya di gambar ketiga itu ya sedang mendoakan orang tua. Nah, jadi anak-anak, mendoakan orang tua ini merupakan sikap yang benar-benar mulia, perilaku mulia. Kenapa? Karena kita memang diwajibkan untuk mendoakan mereka. Sebagai mereka mendoakan dan menyayangi kita, mereka pun sering juga mendoakan kita. Jadi kita sebagai anak juga harus memberi timbal balik dengan mendoakan mereka. Sebagaimana firman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, dan janganlah membentak mereka, serta ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka. Nah, jadi anak-anak ibu, sebagaimana dalil yang tadi ibu bacakan, itu seperti apa yang ibu sampaikan sebelumnya. Kita mengatakan saja tidak boleh, apalagi sampai berkata kasar. Dan ucapkanlah hal-hal baik dan sertakan doa-doa yang baik kepada orang-orang tua kita. Jadi sebagai anak, sering-seringlah mendoakan orang tua, karena itu termasuk perilaku yang mulia dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini ada bentuk-bentuk adab terhadap orang tua. Yang pertama, berbicara dengan sopan. Yang kedua, mematuhi nasihat orang tua. Yang ketiga, meminta izin berpamitan. Yang keempat, mendoakan orang tua. Dan yang terakhir, membantu orang tua. Ini adalah bentuk-bentuk adab yang wajib kalian ikuti dan kalian terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lanjut. Ini ada bentuk-bentuk adab yang baik terhadap orang tua, yaitu mendapat ridho Allah, memiliki akhlak yang baik, tercipta keluarga yang harmonis, dan mendapat pahala dan keberkahan hidup serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang terakhir, ini ada perilaku yang harus kita hindari. Jadi anak-anak, ini adalah perilaku yang harus anak-anak ibu hindari di rumah. Yang pertama yaitu membentak orang tua. Yang kedua, mengabaikan nasihat orang tua. Yang ketiga, berkata kasar. Yang keempat, bersikap cuek dan tidak peduli. Dan yang terakhir, melawan atau membantah dengan tidak sopan. Baik, anak-anak ibu, mungkin sekian materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan kesimpulan, yaitu adab terhadap orang tua adalah sikap menghormati, mentaati, dan berbuat baik kepada ayah dan ibu, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Kita harus selalu berbicara sopan, membantu orang tua, mendengarkan nasihat mereka, dan mendoakan mereka setiap hari. Oke, sekian materi kita untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.